Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia atau TNI kembali melakukan latihan gabungan bersama dengan tentara Amerika Serikat. Kali ini TNI AL bersama mitranya dari Angkatan Laut Amerika berlatih dalam program CARAT. Latihan kali ini berlangsung di kampung dengan diikuti lebih dari 1.300 personel kedua negara. Latihan meliputi kemampuan menembak, operasi penyerbuan pantai, latihan bertahan hidup di hutan, hingga latihan pada tingkat operasi staf. Berikut liputan dari tim VOA untuk Anda. Kelompok Patikan untuk musang-musang sudah terlihat di bibir pantai. Skenario perang dan kemampuan bertahan hidup dipraktikkan dalam latihan bilateral antara TNI Angkatan Laut dan United States Seventh Fleet, melibatkan juga Korps Marinir kedua negara. Mereka berlatih berbagai macam materi terkait dengan profesionalisme prajurit seperti menembak, kemudian patroli, pertempuran kota, juga melaksanakan latihan bersama staf untuk membuat produk operasi pertahanan pantai secara bersama-sama. Sedikitnya 1.300-an prajurit dari kedua negara ikut dalam latihan bersama Cooperation Afloat Readiness and Training atau CARAT 2024 di Lampung. The goal behind it is to grow those bonds and relationships. When you start a meeting with the Indonesian staff and the U.S. staff, usually they start on either side of the room. There's one tribe and there's another tribe. And the goal in these exercises is for everyone to intermix. TNI menepis latihan gabungan ini sebagai upaya mengantisipasi tensi di Laut Cina Selatan. Latihan ini sangat penting untuk pertama meningkatkan profesionalisme dan tidak ada hubungannya dengan Laut Cina Selatan. Kemudian hubungan antara Indonesia dengan Amerika yang sudah berlangsung lama, sekitar 30 tahun, latihan CARAT ini tentu akan ditingkatkan semakin ke depan, semakin baik. Latihan CARAT 2024 dilaksanakan pada 12 hingga 20 Mei 2024. Sejak tahun 2021 hingga 2023, Amerika Serikat tercatat melakukan 525 latihan militer gabungan dengan negara-negara di Asia Tenggara, menurut Lowy Institute. Ini membuat Amerika Serikat menjadi negara yang paling banyak melakukan latihan militer dengan negara-negara di kawasan, diikuti oleh Jepang, Australia, India, dan Tiongkok. Meski Tiongkok punya peran signifikan dalam ekonomi kawasan, negara-negara Asia Tenggara lebih merapat ke Amerika Serikat dalam isu keamanan, menurut analis. China does feel that it needs to have defense cooperation, defense diplomacy as part of that overall picture. And they're making some attempts to do it. But the reality is that countries looking to develop their militaries, professionalization, interoperability, they're looking to the United States, they're looking to their own immediate neighborhood, they're looking to Japan and Australia much more than they are as it relates to China. Analis lain melihat hubungan pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat akan bergantung pada fokus kebijakan Presiden terpilih baru Prabowo Subianto. Bisa jadi ke depan memang fokusnya tidak lagi di infrastruktur tetapi di modernisasi alutsista. Indonesia memang agak sedikit terlambat dengan modernisasi alutsista ini, sebetulnya agak sedikit molor dari deadline awal. Kalau kemudian modernisasi alutsista yang menjadi fokus dari Pak Prabowo, ini yang akan menjadi salah satu turning point. Tapi kita perlu melihat dalam 1-2 tahun pertama sebetulnya di pemerintahan Pak Prabowo. Tahun 2024 juga menandai 75 tahun kerjasama diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat yang terjalin sejak 1949. Demikian laporan tim VOA.